Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Aditya Primayuda, SPIMM, selaku dosen pembimbing mata kuliah Bisnis Komunikasi. Perkenalkan, nama saya Hendrawan. Saya mahasiswa aktif Universitas Pakuan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi Manajemen. Sebelumnya di sini saya akan menjelaskan sedikit materi dari bisnis komunikasi, yaitu tentang leadership atau kepemimpinan. Apa sih leadership itu atau kepemimpinan? Kepemimpinan adalah suatu kemampuan atau kekuatan pada diri seseorang guna mempengaruhi orang lain dalam pekerjaan, bertujuan untuk mencapai target atau goals organisasi yang sudah ditentukan. Sementara pengertian pemimpin ialah seseorang yang diberi kepercayaan sebagai ketua atau kepala dalam sistem di sebuah organisasi atau perusahaan. Selanjutnya, dalam bermacam-macam aspek, pengertian kepemimpinan dalam organisasi menjadi hal yang krusial. Dua orang konsultan pengembangan diri bernama Jack Zenger serta Joseph Folkman membuat hasil sebuah penelitian yang mereka hubungkan dengan skill yang wajib ada diri seorang pemimpin. Skill tersebut akan membuat para leader sukses terhadap segala hal di bidang organisasi atau perusahaan. Kepemimpinan dalam hal tersebut dapat bermacam-macam. Biasanya, kita cenderung menginginkan seorang leader atau pemimpin yang berkarismatik. Untuk selanjutnya, yaitu ada tujuan kepemimpinan. Yang pertama, ada sarana untuk mencapai tujuan. Kepemimpinan ialah sarana penting guna mencapai tujuan. Dengan melihat apakah tujuan tergapai atau tidaknya dengan cara mencapai tujuan itu. Maka dari itu, kita dapat mengetahui jiwa kepemimpinan terhadap orang tersebut. Lalu yang kedua ada memotivasi orang lain. Tujuan kepemimpinan untuk memotivasi orang lain adalah guna membantu orang lain menjadi termotivasi, mempertahankan serta meningkatkan motivasi di dalam diri mereka. Dengan kata lain, pemimpin yang baik ialah pemimpin yang dapat memotivasi pengikut atau bawahan guna mencapai tujuan yang dibutuhkan. Lalu selanjutnya ada fungsi kepemimpinan. Yang pertama ada fungsi administratif. Apa sih fungsi administratif itu? Fungsi administratif itu ialah pengadaan formula kebijakan administrasi di dalam sebuah organisasi serta menyediakan semua fasilitasnya. Lalu yang kedua, ada fungsi sebagai top manajemen. Fungsi sebagai top manajemen ialah pemimpin dalam proses aktivasi, pembuatan planning, organizing, staffing, directing, commanding, serta controlling. Lalu yang ketiga, ada fungsi kepemimpinan menurut Hadari Nawawi. Yang pertama, ada fungsi instruktif, yaitu berperan sebagai komunikator yang menentukan apa atau isi perintah dan bagaimana atau cara melakukan dan bila mana atau waktu pelaksanaan serta di mana tepat mengerjakan, menimbulkan keputusan yang bisa diwujudkan secara lancar. Dengan kata lain, fungsi orang yang dipimpin hanyalah bagian melakukan perintah pemimpin. Lalu yang kedua ada fungsi konsulatif. Pemimpin memakai fungsi konsulatif sebagai cara berkomunikasi dua arah dalam upaya menetapkan suatu keputusan yang membutuhkan pertimbangan serta konsultasi dari orang yang dipimpinnya. Selanjutnya yang ketiga ada fungsi partisipasi. Pemimpin dapat melibatkan anggotanya dalam proses pengambilan keputusan ataupun dalam melaksanakannya. Lalu yang keempat ada fungsi delegasi. Pemimpin bisa melimpahkan wewenangnya kepada orang lain. Contohnya, membuat serta menetapkan keputusan. Lalu fungsi delegasi ialah bentuk kepercayaan seseorang pemimpin pada seseorang yang diberikan pelimpahan wewenang guna bertanggung jawab atas apa yang diberikan dari pemimpin itu. Lalu yang terakhir ada fungsi pengendalian. Pemimpin dapat melakukan bimbingan, koordinasi, serta pengawasan pada kegiatan para anggotanya. Selanjutnya ada contoh kepemimpinan. Yang pertama, menginspirasi dan memotivasi. Pemimpin yang hebat menciptakan proyeksi masa depan. Dia akan memberikan gambaran masa depan
yang jelas serta menarik memotivasi orang lain supaya bisa meraihnya. Kalau Anda sedang memegang jabatan sebagai manajer, misalkan Anda bisa memotivasi serta mendorong rekan tim menjadi tugas utama Anda agar tujuan perusahaan tercapai. Hal tersebut termasuk bisnis yang baru berkembang. Lalu yang kedua ada mempunyai integritas dan kejujuran yang tinggi. Kepemimpinan juga mencakup integritas serta kejujuran yang tinggi. Lakukan apa yang pernah Anda katakan, serta mereka akan melakukan hal yang sama. Dalam beberapa isu, bawahan atau tim akan menanyakan beberapa pertanyaan menjebak. Lalu, wajib untuk menjawabnya dengan jujur. Walaupun mereka pada akhirnya tak menyukai jawaban Anda, tapi mereka pasti dapat menerima serta melewati dengan baik asal Anda tetap bekerja sama dengan mereka. Yang ketiga, pelajari dan selesaikan masalahnya. Seorang pemimpin direkrut, dilatih, serta dipilih guna menyelesaikan masalah serta mencari peluang pasar. Tak hanya kecerdasan yang dibutuhkan, namun kemampuan menganalisa yang baik serta skill lainnya yang tidak dipunyai oleh rekan lainnya. Selanjutnya yang keempat, bekerja supaya hasilnya tercapai. Beberapa orang biasanya hanya menonton di belakang serta melihat prosesnya. Tetapi, seorang leader yang baik akan terjun bersama timnya supaya tujuan organisasi tercapai dengan baik. Seorang leader mempunyai ketekunan, patuh, serta dorongan yang tinggi supaya targetnya tercapai di waktu yang tepat. Lalu yang kelima yaitu komunikasi yang bagus. Ada banyak sekali cara berkomunikasi seorang leader dengan timnya. Ada yang memakai skrip, telepon, meeting, email, blog, dan media lainnya. Hal tersebut menjadi tidak penting, sering-sering bertemu, namun tugas tidak langsung dijalankan. Hal yang paling penting untuk pemimpin ialah tugas selesai dengan baik, serta targetnya tercapai. Apa saja media komunikasinya, tak lupa dia memberikan detail, job yang jelas, serta terus berkomunikasi dengan tim, supaya pekerjaan mereka berjalan di jalan yang benar. Yang keenam yaitu mempunyai hubungan erat. Kepemimpinan juga wajib mengikutsertakan hubungan yang erat antara anggota. Dia percaya pada bawahan berlaku sebaliknya. Seorang pemimpin memegang tanggung jawab yang besar atas pekerjaan timnya. Berarti hubungan yang baik di lingkaran mereka wajib tercipta dengan baik. Lalu yang ketujuh yaitu bersikap profesional. Seorang pemimpin wajib mempunyai keahlian yang khusus. Lalu yang kedelapan yaitu memberikan strategi. Pemimpin tentu saja mempunyai visi misi jangka panjang. Dia tahu bagaimana menghindari kesalahan fatal yang akibatnya pada perkembangan bisnisnya. Mereka sering dituntut menjadi orang yang taktis dalam menghadapi persaingan pasar maupun perusahaan dalam pasar organisasi. Lalu yang ke-9 yaitu bersifat membangun. Kepemimpinan menurut temuan Jack Zenger dan Joseph Folkman mengikutkan aspek pembangunan, berarti pemimpin yang baik harusnya terus belajar, mengembangkan skill teknis serta profesionalitasnya. Mereka mencari karyawan yang paling menjanjikan serta memberikan training yang baik sehingga mampu menjadi generasi penerus perusahaan-perusahaan di masa yang akan datang. Lalu yang ke-10 yaitu melakukan inovasi. Dalam bidang bisnis, inovasi bukan merupakan hal baru. Bahkan secara langsung, pasar menggeret pelaku bisnis serta perusahaan untuk terus berinovasi supaya mampu bertahan di tengah kompetisi yang ketat. Demikianlah tentang penjelasan singkat kepemimpinan dari saya. Semoga kita semua bisa menjadi pemimpin yang baik. Tetap semangat dan sukses selalu. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.